mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu pagi ini patutlah kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Nya selalu nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita semua ada dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Dan kita bersyukur di pagi hari ini kita lagi boleh beribadah, memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Dan atas nama BPS dan CMS menyampaikan selamat pagi dan selamat kita beribadah. Panggilan beribadah, jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saat ini kita bersekutu untuk menyembah Tuhan, Sang Pencipta, dalam pujian dan hormat serta ucapan syukur. Karena itu, marilah kita mulaikan ibadah ini dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1, berhimpun semua. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya, kepunyaannya laut. Dialah yang menjadikannya, dan darat tangan-Nya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembala-Nya, dan kawanan domba tuntunan tangan-Nya. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 15 ayat 2. Tahbisan dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di segala zaman bagi kehidupan umat manusia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus Juru Selamat menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, tema dalam peribadatan kita saat ini adalah mengupayakan terwujudnya kesejahteraan sebagai hakikat dari puasa. Sekali lagi, mengupayakan terwujudnya kesejahteraan sebagai hakikat dari puasa. Kita menyanyi Datanglah ya Sumber Rahmat. Menyanyikan kasih
Kristus dalam penyerahan diri kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan penuh penyesalan. Marilah kita mengaku dosa kita kepadanya dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kudus, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau mengetahui jelas pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta sebagai kegagalan kami untuk melakukan yang baik menurut kehendak-Mu. Kami sering tidak setia, lalai, bahkan kurang peduli terhadap tanggung jawab dalam keluarga, jemaat, dan di tengah masyarakat. Ya Tuhan, kami sungguh telah berdosa kepadamu dan terhadap sesama kami. Sebab itu dengan kerendahan hati dan tulus ikhlas, kami memohon ampunilah kami dan bahagialah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita menyanyi Mahmida dengan doa. Saudara-saudara, setiap orang yang tulus ikhlas mengaku dosanya kepada Tuhan, maka Ia yang adalah Allah kita akan memperhatikan dan menganugerahkan pengampunan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Karena firman yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita tidak mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita sambut pengampunan dosa dengan besar kasih Bapa. Amanat hidup baru Jemaat Pinggan berdiri.
Saudara-saudara yang terkasih, atas anugerah pengampunan Tuhan kepada kita, maka dengan dengar dan lakukanlah firman-Nya sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18 berkata, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita sambung amanat hidup baru dengan aku milikmu, Yesus Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan datang dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita akan membacakan firman Tuhan, jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita berdoa dalam pembacaan kitab kita saat ini. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, di mana nyata kasih Kuasa-Mu dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami majelis dan jemaat KGPM Sidang Tiberias Ambulan boleh lagi beribadah, di mana pada saat ini kami akan dan sedang beribadah yang akan nantinya kami para majelis dan jemaat beribadah di rumah kami masing-masing, yang akan disiarkan langsung melalui TV kabel. Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam surga, saat ini kami datang berdoa memohon kepada-Mu. Engkau kiranya memberkati kami yang akan membaca, mendengar, merenungkan sabda kebenaran firman dalam ibadah minggu saat ini. Berkati hamba-Mu yang dipercayakan saat ini untuk menyampaikan sabda kebenaran firman. Pakai hamba Tuhan seturut dengan kehendak-Mu,
agar ketika hamba-Mu berkata-kata sebentar, itu semua hanya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kau pula yang memberkati rekan-rekan pelayan yang bersama-sama menjalankan tugas pelayanan di badan minggu saat ini. Tuhan pula yang akan memberkati para jemaat yang ada di rumah masing-masing yang akan beribadah bersama-sama. Berkati kami semua Tuhan, agar kami layak untuk membaca, mendengar, bahkan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu untuk kami berlakukan dalam setiap langkah hidup, tugas dan tanggung jawab kami. Ampunilah dosa kami Tuhan, agar kami layak seiringan dengan Kau. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan dan ucapan syukur kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita saat ini terdapat dalam Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Jadi pembacaan Alkitab kita di minggu pertama bulan Agustus saat ini terdapat dalam Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Dengan berjudul Kesalihan yang Palsu dan yang Sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub pelanggaran mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak memindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burungmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagar dan menentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali hukum, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap hukum, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terang akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan huk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang yang dengan jari dan memfitnah,
apabila engkau menyatakan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikian pembacaan kitab kita saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Puji syukur pada Tuhan kita karena atas kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga saat ini kita masih boleh lagi beribadah walaupun jemaat KGP Sidang Tiberias Temurang saat ini beribadah di rumah masing-masing yang akan ditayangkan secara langsung melalui TV kabel. Tapi kita yakin dan percaya di mana kita beribadah, Tuhan Yesus akan selalu menyertai dan memberkati kita, asalkan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema dalam khotbah kita saat ini di hari kedua bulan Agustus, yaitu mengupayakan terwujudnya kesejahteraan sebagai hakikat dari puasa. Sekali lagi tema khotbah kita di minggu hari kedua bulan Agustus saat ini, yaitu mengupayakan terwujudnya kesejahteraan sebagai hakikat dari puasa. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berpuasa dan beribadah dengan segala bentuknya serta dengan semua unsur ibadah yang ada merupakan suatu panggilan bagi kita yang membentuk kesediaan kita untuk meresponnya. Nah, praktek agama ini merupakan suatu sarana bagi umat Allah untuk mengekspresikan imannya tentang karya kasih Tuhan, berangkat dari pengalaman imannya. Dan praktek agama ini bertujuan untuk membangun keintiman persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama kita. Sungguh betapa pentingnya puasa dan ibadah bagi kita. Namun pertanyaannya, saudara-saudara, apakah cukup bagi kita bila puasa kita lakukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja? Apakah cukup bagi kita bila ibadah hanya dilaksanakan dalam ruang-ruang pertemuan saja, di mana kita memuji Tuhan, mendengar firman, memberi persembahan dan berdoa? Tentu saja tidak, saudara-saudara. Puasa dan ibadah kita harus berdampak dan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Akan sia-sia bila ibadah dan puasa kita setiap hari tidak menggambarkan sebagai orang yang taat dan orang yang taat beribadah dan berpuasa kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah yang terjadi dalam kehidupan
kehidupan umat Allah di zaman Nabi Yesaya, di mana upacara-upacara keagamaan seperti beribadah, berpuasa, dan memberikan korban mereka laksanakan dengan taat. Namun upacara-upacara keagamaan itu mereka lakukan hanya sebagai simbol saja, yang mau menunjukkan identitas mereka bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan. Para pemimpin waktu saat itu mengabaikan makna sesungguhnya dari ritus-ritus keagamaan itu sendiri, yaitu kasih, keadilan, dan kebenaran. Para pemimpin umat melakukan ketidakadilan dan menindas yang lemah serta yang tidak berdaya. Mereka bersembunyi di balik kesalahan mereka yang palsu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, melihat kondisi saat ini, maka Tuhan, saudara-saudara, melihat kondisi ini, maka Tuhan memanggil Nabi Yesaya dan menugaskan kepadanya agar menyerukan pertobatan bagi umatnya. Tuhan tidak menginginkan mereka binasa oleh karena kelakuan mereka ini. Namun umat Allah mengajukan suara profetis atau suara kenabian, yaitu Nabi Yesaya saat itu. Akibatnya mereka dihukum Tuhan dengan cara dibuang ke tanah Babel. Dan di dalam pembuangan mereka mulai mengeluh kepada Tuhan. Dan umat berkata, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga?" Dari ungkapan ini, maka kita melihat bahwa secara terbuka umat Allah sedang mengungkapkan kepada Tuhan bahwa mereka telah taat melakukan hukum keagamaan, salah satunya yaitu berpuasa. Mereka kemudian mengeluh, mengapa semua itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita sudah setia beribadah, kita banyak berkorban bagi pekerjaan Tuhan, lalu Tuhan seakan-akan tidak memperhatikan kita, maka secara manusia pasti juga kita akan mengeluh. Kita mungkin juga akan berkata, "Mengapa engkau tidak memperhatikan kami? Mengapa engkau tidak memperhitungkan kesetiaan kami?" Nah, di tengah keluhan itu, Tuhan Allah kemudian menjawab dengan menunjukkan kepada mereka alasan-alasan mengapa Tuhan tidak memperhatikan puasa mereka. Mereka memang melaksanakan puasa, tetapi pada saat yang sama mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki Tuhan, yaitu mereka bertindak semena-mena, mereka berkelahi dan melakukan kekerasan terhadap kaum lemah. Bagi kita percuma mereka melakukan satu kehendak Tuhan, seperti berpuasa, sementara hukum yang lain diabaikan atau dilanggar. Praktek berpuasa seperti ini hanya sekedar tindakan lahiriah untuk menarik perhatian dan simpati orang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam hal berpuasa mereka hanya mementingkan aturan keagamaan semata, tetapi melalaikan hakikat berpuasa yang diinginkan Allah, yaitu menegakkan keadilan, membagikan berkat, serta mematuhi hukum-hukum keagamaan.
keagamaan lainnya. Seperti firman Tuhan berkata, puasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa kepadamu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan dirimu terhadap saudaramu sendiri. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa Tuhan melarang bagi umatnya untuk berpuasa. Berpuasa itu perlu sejauh itu dilakukan dengan motivasi dan makna yang benar. Bukan hanya supaya kita dikatakan saleh, tapi praktek berpuasa inilah yang dilakukan oleh umat Allah. Oleh karena itu ditentang oleh Tuhan. Karena puasa dalam pengertian yang sesungguhnya sebagai bagian dari ekspresi iman orang percaya haruskah dilakukan oleh umat Tuhan. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk membangun keintiman persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama kita, serta untuk menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kini bangsa kita, bangsa Indonesia sedang merasakan akibat dari pandemi COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan virus corona. Saat ini virus corona telah memberikan dampak yang negatif terhadap berbagai sektor kehidupan bangsa kita. Sampai pada saat ini, dari data yang ada, ribuan masyarakat Indonesia terinfeksi dengan virus ini. Dan ribuan pula masyarakat yang meninggal, di dalamnya ada tenaga kesehatan sebagai garda terdepan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pemerintah kita sampai saat ini terus berupaya, juga ikut serta bersama dalam upaya menanggulangi dampak-dampak. Maaf, saudara-saudara. Pemerintah sampai saat ini terus berupaya menanggulangi dampak-dampak yang ditimbulkannya. Begitu juga dengan gereja, sesuai dengan perannya juga ikut serta bersama pemerintah dalam upaya menanggulangi dampak-dampak yang ditimbulkannya. Antara lain yang dilakukan gereja adalah melakukan doa dan puasa. Hal ini penting untuk dilakukan. Mengapa, saudara-saudara? Karena inilah bentuk kesadaran gereja akan kedaulatan Tuhan atas alam semesta ini. Namun puasa secara seremoni tidaklah cukup. Puasa harus ditindaklanjuti dengan tindakan nyata untuk berbagi dengan mereka yang terdampak dengan virus ini. Sebab itulah hakikat dari puasa itu sendiri. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dengan demikian firman Tuhan ini mengingatkan kita akan tugas panggilan kita selaku gereja, bahwa tugas panggilan gereja tidak hanya melakukan hukum-hukum keagamaan, tidak hanya memberitakan Injil di mimbar-mimbar gereja, tapi gereja harus hadir dan masuk ke dalam pergumulan masyarakat, dalam berbagai realitas sosial yang ada,
seperti kemiskinan, ketidakadilan, ketidakbenaran, penyalahgunaan kekuasaan, pengrusakan lingkungan, dan lain-lain. Tentu saja terhadap realitas ini, maka gereja harus mengambil sikap, sebab gereja hadir bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dunia. Bulan ini dan saat ini kita sudah berada di hari kedua di bulan Agustus, dan di bulan Agustus ini bangsa kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Momentum perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini mengingatkan kita akan para pahlawan yang berjuang, dan tidak mudah bagi mereka memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan mereka telah berkorban nyawa menjadi taruhan. Namun ketika momentum perayaan kemerdekaan tahun ini, kita sedang berada di tengah-tengah keprihatinan bangsa akibat dari pandemi COVID-19 yang menyisakan masalah yang besar bagi bangsa kita Indonesia di berbagai sektor kehidupan. Maka warga gereja yang juga sebagai bagian dari komunitas bangsa Indonesia hendaknya ikut serta bersama dengan pemerintah berjuang untuk memulihkan kondisi bangsa dalam keyakinan bahwa perjuangan kita bersama itu juga merupakan bagian dari mengupayakan terwujudnya kesejahteraan sebagai hakikat dari kuasa. Apabila kita dapat mewujudkannya, maka itu berarti kita melakukan puasa terhadap segala bentuk kepentingan diri sendiri dan mewujudkan kepedulian melalui tindakan nyata yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. Pengakuan iman jemaat diundang berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, saat ini kita akan berdoa syafaat dan kita akan mendoakan bagi saudara-saudara kita jemaat yang berhari ulang tahun di minggu pertama bulan Agustus saat ini, baik yang berhari ulang tahun pernikahan maupun hari ulang tahun kerakhiran. Juga kita akan mendoakan bagi mereka yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Untuk itu mari kita berdoa.
Terima kasih dan terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau selalu setia menjaga, melindungi, bahkan menuntun kami, sehingga pada saat ini kami telah membaca, mendengar, bahkan merenungkan akan sebagian sabda kebenaran firman. Kami yakin dan percaya firman mengatakan bahwa setidaknya kami harus melakukan hal-hal yang benar. Kami harus melakukan kasih terhadap sesama kami. Kami harus lakukan tindakan-tindakan yang saling menghargai dan membantu bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Terima kasih Tuhan atas sabda kebenaran firman-Mu ini. Biar sabda kebenaran firman-Mu ini selalu terpatri dalam hati dan pikiran kami, untuk kami berlakukan dalam setiap langkah hidup tugas kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, saat ini kami datang berdoa bagi mereka yang sakit, baik yang sakit yang terdampak COVID-19 maupun sakit yang ada dalam tubuh mereka, sakit penyakit lainnya. Bagi mereka yang sakit yang ada di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, Tuhan kiranya yang akan mengangkat segala macam penyakit yang ada dalam tubuh mereka, Tuhan kiranya yang akan memberikan mereka kesembuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan kepada mereka, agar mereka boleh kembali ke dalam kondisi tubuh yang sehat serta diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan, yang saat ini sedang dalam pergumulan menghadapi virus COVID-19 ini. Tuhan, Engkau kiranya memberkati pemerintah yang ada di pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga pemerintah yang ada di provinsi, para gubernur dan wakil gubernur, para wali kota dan wakil wali kota, para bupati dan wakil bupati, para camat-camat, kuntua, bahkan lurah-lurah yang ada, serta seluruh perangkat desa. Tuhan memberkati semua pemerintah yang selalu berupaya untuk penanganan wabah virus corona ini. Tuhan memberi mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan, agar mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Mereka boleh menjalankan setiap program-program mereka dengan baik dan hanya untuk kami bala rakyatnya, terlebih khusus hanya untuk hormat kemuliaan Allah. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada dalam surga, saat ini kami juga mau berdoa bagi para medis yang dengan setia menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, merawat para pasien-pasien yang sakit. Tuhan kiranya memberi mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, dalam mereka membantu para pasien yang sedang sakit. Begitu juga dengan obat-obatan, vitamin yang disediakan, Tuhan kiranya memberkati semuanya itu, agar melalui para tenaga medis, melalui obat-obatan bahkan vitamin yang diberikan bagi pasien-pasien itu, mereka boleh memperoleh kesembuhan yang berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa bagi semua gereja yang ada di muka bumi ini, yang bersama-sama berdoa dengan dampak COVID-19 ini. Tuhan kiranya memberkati semua para pelayan, semua pimpinan-pimpinan gereja yang ada, baik para gembala, para pendeta, juga mereka yang bertugas dalam gereja mereka masing-masing sebagai pelayan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan,
terlebih khusus bagi kami KGPM Sidang Tiberias Amurang. Kau kiranya memberkati Ketua Pimpinan Majelis Sidang KGPM Sidang Tiberias Amurang, Bapak Pendeta Jun Sagang Sarjana Teologi bersama dengan keluarga, bahkan sampai ke anggota PMS yang ada. Begitu juga Tuhan kiranya selalu menyertai dan memberkati para pimpinan sidang Penatua Bapak Boy VA Tumio BSC bersama dengan keluarga, juga sampai ke anggota yang ada. Begitu juga kami berdoa bagi pimpinan kelompok pelayanan 1 sampai dengan 9, para komisi anak, komisi remaja, komisi pemuda, komisi ibu, komisi bapak, bahkan komisi kekhusus lansia. Tuhan kiranya memberkati juga barang BPPGS bersama pimpinan dan anggota yang ada. Berkati semua jemaat dari kelompok pelayanan 1 sampai dengan kelompok pelayanan 9. Biarlah kiranya Tuhan yang akan selalu memberikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan bagi kami para pelayan-Mu untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan. Tuhan kiranya memberkati kami baik secara pribadi maupun keluarga kami. Tuhan yang akan menilai kami apa yang menjadi pergumulan kami baik secara pribadi maupun keluarga kami. Beri kekuatan, kesehatan selalu, bahkan apa yang kami butuhkan kiranya selalu dicukup-cukupkan oleh Tuhan. Dan apa yang akan dan sedang kami rencanakan dan kerjakan, Tuhan selalu memberkati semuanya itu. Kami yakin dan percaya Tuhan, tanpa campur Tuhan kami tidak ada seperti saat ini. Untuk itu Tuhan kami mohon kepada-Mu, jaga dan lindungilah kami dalam kami menjalankan tugas aktivitas kami setiap hari, agar kami selalu dijauhi dari sakit penyakit, dari kecelakaan, musibah, malapetaka yang akan menimpa kami, agar kami juga selalu boleh menjalankan tugas tanggung jawab kami hanya seturut dengan kehendak Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa bagi mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu, baik mereka para janda duda, fakir miskin, anak-anak yatim piatu. Engkau kiranya akan selalu memberkati juga kehidupan mereka, beri mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Bahkan apa yang mereka butuhkan selalu dicukup-cukupkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam surga, kiranya Engkau selalu yang akan menyertai dan memberkati kami. Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, pelihara dan sertai kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bahaya jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dalam sukacita iman dan ucapan syukur, marilah kita memberi persembahan sambil menghayati firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana kemurahanmu
Sambil memberi persembahan, kita menyanyi betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, betapa air raya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua Saat ini saya akan bacakan sampul-sampul yang sudah masuk. Sampul pengucapan syukur dari keluarga Alim Kapia jumlah Rp25.000. Sampul syukur persembahan pucuk pimpinan keluarga Alim Kapia bulan Juni-Juli Rp20.000. Sampul syukur hari ulang tahun adik Alfa Alim Rp30.000. Sampul syukur HUT adik Jessica Alim Rp30.000. Sampul syukur perpuluhan dari keluarga Frans Minokan Rp150.000. Kita akan doakan persembahan ini diundang jemaat berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, daripada-Mu sajalah segala yang baik, dan hanya dari berkat-Mu sajalah persembahan yang kami berikan. Terimalah dan tulislah persembahan kami ini, serta jadikan bermanfaat bagi tugas kesaksian dan pelayanan gereja-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Dan selanjutnya warga jemaat. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan warta gereja ibadah Minggu pagi 2 Agustus 2020. Segala puji syukur patutlah kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Persekutuan, kesaksian dan pelayanan kita, karena kasih-Nya hebat atas kita, sehingga ibadah Minggu pagi di saat ini boleh berjalan dengan baik. Meskipun jemaat masih harus beribadah di rumah masing-masing dan ibadah disiarkan langsung lewat siaran TV kabel. Dan atas nama BPS-PMS mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayan yang bertugas dalam ibadah Minggu saat ini, Kadin Penatua Doni Lumbuene, pendamping Kadin Penatua Grace Mukubibum, koordinator ibadah Diaken Yohan Minokan SPDK, Rokantor Diaken Fonok Mandalika, Pianis Bapak Herman Minokan, multimedia Pemuda Yosua Sakang ST. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus memberkati pelayanan dan aktivitas dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan atas nama BPS-PMS juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Otai Dorong, khususnya Bapak Robi Otai dan Bapak Anton Yosef yang turut membantu dan menopang pelayanan ibadah Minggu pagi di saat ini lewat streaming siaran TV kabel. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus terus memberkati aktivitas kedua Bapak dan keluarga masing-masing. Dan diinformasikan untuk petugas ibadah Minggu pagi 9 Agustus 2020 minggu depan, Kadin Diaken Minta Nindolino SPD, P1 Penatua Ferdina Ampo, P3 Diaken Magdalena Tapada, koordinator ibadah
Penatua Yoko Tampi, Prokantor Yakin Fona Mandalika, pembaca warta Penatua Joli Masahengke. Informasi juga untuk ibadah komisi, Kepelsus Lansia dan kelompok pelayanan di minggu berjalan ini. Ibadah komisi PKB dan WKI sidang dilaksanakan setiap Senin jam 6 pagi. Kadim Penatua Fonibala, Prokantor Yakin Fona Mandalika. Ibadah komisi pemuda dan remaja sidang dilaksanakan setiap hari Selasa jam 6 pagi. Kadim saya sendiri, Prokantor Penatua Yurito Bangki SPD MAB. Ibadah Kepelsus Lansia dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 pagi. Kadim Yakin Meiti Saronsyong, Prokantor Penatua Sarce Tumbelaka. Ibadah kelompok pelayanan 1-9 dilaksanakan setiap hari Kamis jam 6 pagi. Kadim Penatua Yoko Tampi, Prokantor Penatua John D. Masahengke. Sekaligus juga menginformasikan untuk petugas ibadah untuk kiranya dapat mengambil bagian dalam persiapan pelayanan minggu berjalan ini sebentar jam 5 sore di rumah gereja. Demikian warta gereja pada minggu pagi di saat ini. Atas perhatian dari kita semua seluruh jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Saat ini saya akan membacakan setoran persembahan tanggal 25 sampai 31 Juli 2020. Tanggal 25 Juli setoran pundi Komisi Remaja minggu kedua Juli Rp62.000. Setoran pundi Komisi Remaja minggu ketiga Juli Rp60.000. Setoran pundi Komisi PKB minggu 2 Juli Rp160.000. Tanggal 26 Juli pundi ibadah minggu kepel 1 Rp170.000, kepel 2 Rp102.000, kepel 3 Rp55.000, kepel 6 Rp79.000, kepel 8 Rp138.000, kepel 9 Rp150.000. Pundi ibadah streaming di gereja Rp50.000. Setoran pundi ibadah syukur kepel 3 tanggal 21 Juli Rp86.000. Setoran pundi ibadah kepel 9 minggu 3 Juli Rp63.000. Setoran pundi ibadah kepel 8 minggu 3 Juli Rp56.000. Setoran pundi ibadah kepel 6 minggu ketiga Juli Rp50.000. Setoran pundi ibadah kepel 2 minggu ketiga Juli Rp52.000. Setoran pundi ibadah komisi WKI minggu keempat Juli tanggal 29 Juli Rp202.000. Setoran pundi ibadah kepel 6 minggu 5 Juli Rp49.000. Setoran pundi ibadah syukur kepel 6 tanggal 27 Juli Rp30.000. Jumlah Rp1.332.000. Rekapitulasi saldo bulan Juni Rp16.049.000. Rp16.049.023. Jumlah penerimaan bulan Juli Rp14.422.400. Jumlah penerimaan Rp30.471.423. Jumlah pengeluaran bulan Juli
Rp8.369.920. Total saldo Rp22.101.503. Informasi tambahan, setoran tunai ibadah minggu ke-7 tanggal 19 Juli 2020 Rp206.000, tanggal 26 Juli 2020 Rp211.000, jumlah Rp417.000. Setoran tunai ibadah rutin ke-7 Kamis 23 Juli 2020 Rp50.000, Kamis 30 Juli 2020 Rp69.000, jumlah Rp116.000. Demikian warta gereja saat ini. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara, selesai ibadah ini, kita akan kembali dalam kesibukan masing-masing. Yakinlah bahwa Tuhan pasti memberkati kita yang berharap dan berlindung kepadanya. Kita menyanyi Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin aku. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Jemaat tetap berdiri dan kita menyanyi Mars KBP. Silakan duduk kembali.